Kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini edisi khusus. Biasanya kita podcast narasumbernya kita hadirkan langsung. Ini spesial. Sekarang kita sudah go nasional. Jadi narasumber kita kali ini khusus banget didatangkan dari Padang. Di sini ada Pak Momon ya, dengan nama lengkap Lis Momonata, sarjana pendidikan ternyata. MSI, beliau sekarang jadi Widya Iswara di Sumatera Barat, Padang, betul ya? Ini dipanggilnya karena masih muda. Kalau di Jawa kan Mas ya. Kalau di Padang apa ini Pak Momon nih? Udah panggil, ya? Udah. Okay. Dan kalau dibaca dari CV-nya, pengalamannya udah banyak banget nih teman-teman. 3 halaman nih. 3 halaman, pengalamannya aja 3 halaman kawan-kawan ya. Ini gak main-main kali ini narsum kita. Wah alhamdulillah sudah besar, sinyalnya sudah mulai stabil ya, senang sekali. Udah sekarang berarti ini awal tahun lagi sibuk apa nih? Karena kayaknya udah pengalaman kerjanya di mana-mana nih. Awal tahun lagi ngapain nih, sekarang sibuk apa udah? Ya baik, terima kasih Mbak Pusdiklat KKB, ada juga mungkin ada dari Balai Banyumas. Senang berjumpa, salam hangat dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Saat sekarang ini saya ditugaskan oleh Ibu Kepala, Ibu Fatmawati, untuk menjadi Ketua Tim Pokja Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Nah, di samping itu sebelumnya saya ditugaskan oleh Ibu Kaper sebagai Ketua Pokja di Ketahanan Remaja. Ya, jadi saat sekarang ini masih 2 yang saya coba dampingi, fasilitasi. Nah, untuk awal tahun ini kita coba kembali melakukan penguatan ya, koordinasi dengan mitra-mitra strategis baik di dalam program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang terkait dengan program Bangga Kencana dan program ketahanan remaja itu sendiri Mbak di Sumatera Barat. Baik pada jalur pemerintah formal maupun di jalur non formal di masyarakat begitu Mbak. Luar biasa, awal tahun aja sepertinya kalau saya lihat sosmednya sudah sibuk ya udah. Harga di awal tahun nih udah kira-kira apa sih yang harus kita siapkan nih, terutama generasi muda nih untuk bersiap menjadi keluarga, apa yang harus kita siapkan biar menjadi Indonesia emas membangun keluarganya? Bagaimana kita mempersiapkan keluarga ya, terutama di negara kita Indonesia ini untuk mempersiapkan generasi emas, generasi kita penerus. Yang pertama tentu bagaimana generasi penerus ini dia memiliki stock of knowledge Mbak, ya, pengetahuan terhadap bagaimana ketika nanti dia akan menapaki kehidupan berkeluarga tadi Mbak. Nah, hal ini tentu akan berbeda ketika mereka ketika status sosial mereka menjadi seorang anak. Kemudian akan berganti menjadi status sosialnya apakah menjadi seorang bapak, seorang ibu, ya, yang akan memiliki tanggung jawab, ya, bagaimana keluarganya itu bisa menjalani kehidupan mereka itu dengan baik, kan begitu. Bahkan kalau kita lihat di dalam filosofi kehidupan bermasyarakat mengatakan bahwa ketika berkeluarga, berumah tangga itu ibaratkan melewati sebuah fase bahtera kan. Kalau bahtera itu kan kapal gitu kan. Yeah. Kapal itu berada di sebuah lautan yang luas yang kita tidak tahu ya apakah suatu waktu akan terjadi panas, hujan, badai sekalipun, bahaya di lautan dan lain-lain sebagainya. Maka pertama yang harus disiapkan adalah mempersiapkan dari segi stock of knowledge atau pengetahuan. Ketika dia menjadi seorang bapak, maka apa yang harus mereka lakukan secara hak dan tanggung jawabnya. Ketika dia menjadi seorang ibu, apa juga yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, begitu. Nah, kemudian stock of knowledge itu, pengetahuannya itu akan
berakumulasi dalam bentuk awareness ya, kesadaran ya. Sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan, dengan kesadaran itu dia akan melaksanakan. Jadi bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berasa, dan bagaimana akhirnya pikir dan rasa itu biasa dia aplikasikan di dalam bentuk kegiatan aplikasi perbuatan-perbuatan begitu Pak. Jadi yang pertama yang harus disiapkan itu adalah pengetahuan ya. Termasuk di dalam program kita di BKKBN sendiri kan ada namanya program generasi berencana. Bagaimana merencanakan generasi kita itu bisa melewati fase mereka sebagai remaja dan melanjutkan kepada fase berikutnya, dewasa awal, dewasa akhir, dan masa berkeluarga atau berumah tangga. Begitu kira-kira Pak. Oke, berarti pengetahuan ini penting sekali. Dan menurut Uda, kapan nih kita mulai, waktu paling tepat nih sebenarnya untuk generasi kita belajar tentang rumah tangga tadi, pengetahuan tentang menjadi ayah, menjadi ibu, dan seterusnya itu? Ya, kalau secara normatifnya kapan itu tentu kita bisa mengambilnya saat manusia tadi sudah mampu untuk berakal ya, menggunakan akalnya secara baik. Nah, kalau misalnya itu seorang muslim itu ditandai dengan, kalau laki-lakinya sunat kan, maka itu adalah masa peralihannya dari anak-anak menuju remaja gitu kan. Nah, sebetulnya pada saat remaja itu sendiri, usia remaja itu sudah kita anggap di mana manusia itu mampu dia berakal, memanfaatkan pikirannya itu dengan baik. Nah, maka di BKKBN sendiri kan membagi terhadap program generasi berencana itu terhadap 3 fase ya, atau 3 segmentasi. Yang pertama itu adalah fase berani, itu di usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian fase beraksi di usia 15 sampai 19 tahun, dan segmentasi berkolaborasi itu di usia 20 sampai 24 tahun. Nah, di usia 10 itu ya, dianggap pada saat sekarang ini kan perempuan itu sudah banyak juga yang mengalami menstruasi pada saat sekarang ini gitu kan. Usia peralihannya ya, remaja gitu, dewasa gitu. Nah, kalau laki-laki ya bersunat gitu kan, kalau seorang muslim. Kalau yang lain saya kurang tahu kan. Tapi normalnya secara secara umur, fase itu sudah dianggap sebagai fase menuju remaja, menggunakan akalnya dapat bernalar, berpikir dengan baik gitu. Nah, saat itu seharusnya kita sudah mulai ya, cuman caranya, strateginya harus dikemas secara apik dan baik menurut saya. Begitu kira-kira Mak. Oke, udah berarti saat remaja ya peralihan itu, ketika sudah mulai belakang. Terus kalau nih kasusnya gini, udah apakah bisa tuh belajarnya ketika baru sadar nih kita udah berumah tangga, tapi ternyata ilmu kita belum cukup nih, udah apa masih bisa sih kayak gitu? Kalau misalnya sudah berumah tangga baru belajar? Ya, pada dasarnya tentu di dalam kehidupan kita, kalau kita menggunakan prinsip pembelajaran kan, belajar itu kan seumur hidup kan, long life education gitu kan. Gak ada kata terlambat selama ada hayat di kandung badan gitu kan, selama hidup gitu. Nah, persoalannya kadang-kadang kan orang tidak memiliki kesadaran ini, bahwa pengetahuan itu penting, bahwa dia mau untuk membuka hati dan pikirannya untuk belajar. Nah, maka tanggung jawab kita kan mendorong itu ya, supaya masyarakat generasi muda ini mau untuk belajar tadi. Nah, jadi nggak ada kata terlambat Mbak ya. Yang penting dia bisa membuka hati dan pikirannya untuk belajar, dan mencari tempat belajar yang tepat juga. Jangan salah gitu. Dan ini kan menarik menurut saya nih Mbak ya. Cara-cara belajar dan pengetahuan ilmunya itu memang yang bisa kita katakan kevaliditasannya bagus gitu. Kan sekarang ini kan terjadi semacam informasi ini seperti air bah gitu kan. Iya betul. Ya, kalau tidak hati-hati ya banyak informasi tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, itu kan harus hati-hati juga menurut saya gitu. Nah, kalau menurut Uda nih,
tadi kita mungkin bisa belajar ya, tapi sekarang kalau dulu kan ada tuh jurusan, kalau sekolah tentang teknik ada sekolahnya udah, kalau tentang ini ada sekolahnya. Kalau mau belajar tentang berkeluarga udah, itu kemana gitu? Biar teman-teman Banyumas Power tuh tahu kita harus belajarnya dari mana sih biar nggak salah. Nah ini yang menurut kita menarik kan, Mbak. Ketika sebetulnya segmentasi inilah hadirnya BKKBN. Ketika kalau dulu programnya KKBPK sekarang berganti dengan program Bangga Kencana, itu kan yang pertama itu adalah pembangunan keluarga gitu. Nah, keluarga inilah yang dianggap sebagai pondasi awal. Nah, mestinya idealnya BKKBN hadir di sini, Pak. Bagaimana memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat secara luas, kepada generasi penerus kita, bagaimana mendapatkan bagaimana cara membangun keluarga tadi gitu. Baik apakah persiapannya menuju kehidupan berumah tangga, saat dia sudah memiliki anak, ya. Baik itu tuh dapat kita lakukan dalam berbagai macam perspektif keilmuan. Baik secara psikologis, secara hukum, ya, secara sosiologisnya, secara antropologisnya. Nah, ini yang menarik, Mak. Maka di program kita pun di BKKBN kan yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa di dalam orang yang bekerja pengelola program tadi itu kan lintas keilmuan juga dia gitu. Iya, betul. Nah, persoalan kita adalah bagaimana memfokuskan ini, Mbak. Seperti dibuatkan betul baik-baik modulnya gitu kan. Kalau di program ketahanan remaja itu ada modul tentang kita misalnya kan. Nah, nanti ketika di dalam pengembangannya adalah bagaimana persiapan kehidupan berumah tangga, berkeluarga tadi. Ketika memiliki anak kan ada juga program bina keluarga balita, ya, bina keluarga remaja sampai bina keluarga lansia. Nah, turunan-turunan inilah yang menjadi PR kita bersama untuk menseriusi lebih kepada konteks kekinian mungkin ya, walaupun pendahulu kita sudah membuatnya juga gitu kan, menurunkannya itu. Nah, itu kira-kira, Mbak. Ya, soalnya kan sekarang banyak fenomena nih, udah ada yang kemarin free child gitu ya, sekarang ada yang nggak mau menikah gitu, tapi punya pasangan tapi nggak mau menikah gitu. Banyak sekali fenomena yang kayak peralihan. Kalau keluarga zaman dulu tuh begini, sekarang tuh banyak remaja kita atau generasi sekarang tuh pandangannya lain tentang berkeluarga. Udah pandangan remaja kita tentang keluarga tuh beda udah dari tahun-tahun kita sebelumnya. Ini tuh kenapa sih udah bisa jadi begini gitu? Ya, yang pertama itu adalah kecenderungan ketika masyarakat hari ini sudah terjadinya pergeseran terhadap nilai dan norma. Ya, kalau dulu nilai-nilai yang dianut cenderung oleh masyarakat secara luas, kehidupan ini harus dilanjutkan, harus ada regenerasi kan, dan itu adalah amanahan. Nah, nilai norma ini bisa berasal dari nilai-nilai spiritual dan keagamaan masyarakat, ya, atau secara kebudayaan. Nah, ketika pada saat sekarang ini nilai-nilai itu sudah bergeser, Mbak. Jadi dia tidak lagi menganggap ini adalah semacam tanggung jawab, ya. Bahkan nilai-nilai itu nggak mereka dapatkan, yang hanya mereka dapatkan ya untuk mereka sendiri gitu. Yang penting mereka udah hidup, ya udah. Maka konsep salah satu dari BKKBN terhadap 8 fungsi keluarga itu adalah fungsi reproduksi gitu, Pak. Tanggung jawab kita kalau misalnya saya menggunakan perspektif agama Islam misalnya kan. Nah, manusia ini dianggap sebagai khalifah kan, sebagai pemimpin, sebagai penjaga, sebagai pelanjut. Jadi bagaimana dia dengan bereproduksi itu ya mampu untuk melanjutkannya dengan baik gitu kan. Bagaimana kehidupan itu makin lama makin baik kan, harapannya begitu. Maka di program BKKBN pun banyak orang salah kaprah juga. Bagi masyarakat awam mengatakan, oh ngapain BKKBN, programnya larang-larang orang beranak gitu. Justru itu salah kaprah gitu, yang harus kita luruskan bersama. Ya, bukannya melarang, tetapi bagaimana mengatur gitu kan, bagaimana mempersiapkan gitu kan. Tapi karena namanya masyarakat awam kan, ya bahasanya kayak gitu, cenderung seperti itu, Mbak gitu. Nah, itu yang harus kita ini kan. Jadi pada dasarnya sudah terjadi semacam pergeseran nilai dan norma yang dianggap oleh masyarakat itu gitu. Jadi pada masyarakat hari ini dia menganggap ketika memiliki anak itu dianggap
menjadi beban gitu. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu gitu. Iya, benar. Tantangan dan keindahan hidup dia seperti itu ketika dia punya belum menikah, ya, ketika dia punya anak, ya. Indahnya hidup dia memang seperti itu mestinya ya. Nah, nilai-nilai seperti inilah, pemahaman seperti ini yang mesti kita sampaikan kepada masyarakat secara umum gitu kan. Di samping kewajiban-kewajiban yang lainnya gitu, Pak. Tanggung jawab yang lainnya gitu. Nah, kalau seandainya nilai-nilai yang tidak tersampaikan dengan baik kepada generasi muda kita, bahwa misalnya hidup itu adalah perjuangan, betul, ya kan? Maka ketika dia hidupnya sedikit mendapatkan masalah, dia gantung diri gitu. Iya udah lagi Dia ngetren kecewa, tuh. dia frustasi. Iya kan? Dia frustasi dia gitu kan? Ya. Nah, ketika nilai-nilai itu kita sampaikan bahwa hidup ini memang kayak gitu gitu, harus berjuang ya. Tunjukkanlah Anda ini mampu untuk berjuang. Kan enak itu kan. Jadi ada semangat dia hidup. Oh iya ya, termotivasi. Jangan sampai demotivasi dia gitu kan. Nah, persoalan hari ini adalah banyak orang yang tidak mendapatkan nilai itu. Atau dia tidak mendapatkan lingkungan-lingkungan atau orang-orang yang memberikan ya pengetahuan-pengetahuan dan kesadaran terhadap itu gitu, Mbak. Apakah ini juga kaitannya sama generasi sekarang udah yang katanya jadi generasi strawberry yang gampang lemah gitu? Itu apakah ada kesalahan dari bukan mau nyalahin ya udah, maksudnya kesalahan dari orang tuanya yang gimana gitu sehingga generasi kita sekarang agak lemah gitu loh kalau menurut saya udah. Bukan menurut Mbak juga, Mbak. Itu udah penelitian sosial udah secara general. Kan makanya para ahli itu baik secara dalam berbagai perspektif ya, seperti psikologi atau sosiologi atau sosial lah secara umum, itu kan membagi generasi-generasi itu. Ada generasi milenial, zilenial, alfa, kan? Karena dia mengkategorikannya itu, mengklasifikasikannya itu berdasarkan karakter tertentu. Maka kalau kata bijak mengatakan bahwa setiap manusia itu, generasi itu adalah anak zamannya masing-masing gitu kan. Dan kita tidak bisa menolak kodrat itu juga gitu kan. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mempersiapkan mereka dengan cara mereka, pola hidupnya. Karena contoh sederhana, ketika konteks hari ini para ahli sosial itu mengatakan bahwa telah terjadi perubahan besar terhadap manusia, kehidupan manusia hari ini di dunia, Mbak. Minimal itu ada 3. Apa itu udah? Apa aja? Yang pertama itu disebut dengan climate change atau perubahan iklim kan? Perubahan iklim ya. Saya nggak tahu sekarang di Jawa Tengah atau di Banyumas. Kalau di Sumatera Barat di bulan Februari sudah musim hujan, Mbak. Oh gitu. Artinya dulu secara pengetahuan masyarakat kalau musim hujan itu di musim yang berber, Mbak. September, Oktober, November, Desember kan. Nah sekarang Januari udah musim berber gitu, udah nampung ember orang gitu kan. Belum lagi global warming. Itu satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan perubahan besar itu resiko terhadap terjadinya perang dunia, Mbak, antara timur dengan selatan, utara dengan selatan. Ya. Nah, tapi itu tidak terjadi, justru yang meletus itu di Timur Tengah gitu kan. Iya. Ya, ada 2 ini bisa disiasati oleh manusia, tetapi yang lebih berbahaya itu adalah yang ketiga ini, Mbak. Apa itu? Terjadinya revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi ketika ditemukannya internet. Dan internet itu diakses secara bebas di dunia manapun seperti hari ini. Bukannya itu keuntungan makanya ya masyarakat, itu keuntungan dia kan semua. Dia sebetulnya, Mbak, kan seperti semuanya itu kan seperti 2 sisi pada satu mata uang kan. Di satu sisi dia keuntungan, kita bisa beda jarak dan waktu di sini berkomunikasi. Tapi di sisi lain kecenderungan nilai-nilai humanis itu, ya nilai-nilai itu terjadi pergeseran. Karena anak-anak seperti kita sebutkan tadi, adik-adik kita yang di generasi alfa ya atau zilenial, itu kan mereka lebih banyak dengan teknologi daripada berteman dengan sesamanya, Mbak. Iya, cobalah kita amati misalnya kan, ketika mereka duduk sama-sama di kafe gitu kan, tapi mereka asik dengan gadget mereka masing-masing. Ya apa gunanya mereka kumpul gitu kan?
Ya. Nah, kalau kita misalnya di generasi era milenial misalnya atau di atasnya itu orde baru misalnya atau orde lama misalnya, ya mereka kalau ketemu ya ngobrol gitu. Mereka ketemu ya bermain gitu kan. Nggak megang HP lagi kan. Kalau megang HP makanya HP ini kemajuan teknologi informasi ini mendekatkan yang jauh seperti kita. Ya. Tapi menjauhkan yang dekat gitu kan. Iya juga ya udah ya. Ya. Dan ini juga ternyata mempengaruhi keluarga udah. Tentu pastilah. Sekarang orang nggak butuh bapak emaknya lagi untuk masak kan, cukup ditekannya aja. Yang penting ada uangnya di dalam kan, ada paketnya. Oh, iya. Dia bisa pesan apapun itu sampai ke depan pintu rumah ya kan. Oh iya, termasuk mungkin pengasuhan balita sama YouTube ya udah. Orang belajarnya katanya lihat aja YouTube katanya kan. Iya benar udah. Wah, iya juga. Nggak perlu lagi guru misalnya. Ini juga mengancam ketahanan keluarga juga ya udah ternyata ya. Pasti. Itu saya pastikan itu, Mbak. Karena relasi antara anggota keluarga itu menjadi renggang. Kalau dulu anak bermasalah, Mbak, dia cerita ada ruang makan, maka dulu BKKBN beberapa tahun yang lalu menghidupkan kembali ke meja makan kan? Iya, ada program di 2020-an gitu kan. Karena relasi sosial antara bapak dengan ibunya atau suami istri atau bapak dengan anaknya atau ibu dengan anaknya itu udah merenggang gitu. Mereka udah, cobalah Mbak perhatikan, kita perhatikan secara awam aja lah ya. Berapa banyak dari ibu-ibu atau bapak-bapaknya atau anak-anaknya menggunakan atau berinteraksi dengan media gadget di tangannya dibandingkan antara mereka. Iya udah, mungkin aku juga gitu udah. Ya enggak Mbak juga, saya begitu juga gitu kan. Terus harus gimana dah udah untuk menyikapi itu biar teknologi itu juga nggak jadi bumerang buat kita udah, terutama buat ketahanan keluarga nih. Ya, makanya kan kita harus, makanya saya katakan dari awal, stock of knowledge itu harus ada, kesadaran itu harus tinggi. Stock knowledge untuk apa? Yang pertama adalah pengetahuan bahwa apapun itu termasuk gadget, internet dan hal yang lain-lainnya itu hanya tools, itu hanya alat. Nah konteks hari ini itu banyak dari manusia tidak menjadikan itu sebagai alat, tetapi dia yang diatur oleh alat itu gitu. Nah itu satu, ya. Jadi dia seolah-olah tidak bisa hidup tanpa gadget, tanpa internet, gitu kan? Nah kemudian yang harus dipahami itu ya kesadaran. Bagaimana memanfaatkan waktu-waktunya itu. Ketika kita dengan keluarga ya kita minimalisir lah ya, minimal ya. Nah, walaupun ini adalah tantangan terberat gitu ya, ngobrol gitu. Disingkirkan dulu media sosialnya gitu kan. Disisihkan dulu gadgetnya gitu. Ketika tidur ya tidur gitu. Kalau sekarang anak-anak kan enggak, dia hidupnya udah kayak ini kan, kelelawar kan. Lihatlah beberapa platform media sosial itu kan, joget-joget itu malam-malam kan, cari uang malam-malam kan, sampai pagi kan, pagi dia tidur gitu kan, untuk mendapatkan gift kan. Ya benar udah ada istilah sleep call juga sekarang ya udah ya, pacaran yang banyak. Iya, jadi sisi-sisi humanisme, sisi-sisi kemanusiaan tuh sudah mulai pudar dan bahkan hilang. Gimana tuh? Coba bayangkan orang sekarang, orang pacaran nggak butuh perempuan sekarang kan, cukup ada fotonya aja gitu kan, atau boneka gitu kan. Oh iya betul. Laki-laki nggak butuh, perempuan nggak butuh laki-laki gitu kan, cukup bisa nemanin dia cerita malam gitu, bayar sekian rupiah gitu kan, beli koinnya dulu ya udah gitu. Nah ini kenapa terjadi? Karena pergeseran nilai-nilai tadi dan penanaman terhadap nilai-nilai itu sudah mulai lemah juga gitu kan. Kalau kita dulu kan diajarkan waktunya tidur kan tidur gitu, matikan lampu, matikan aktivitas semua gitu. Iya betul. Kalau kita makan ya makan dulu gitu. Kalau sekarang ya orang sebelum makan ngapain gitu? Di foto dulu udah. Nah, foto dulu gitu, kadang-kadang sambil ngobrol juga, video call juga gitu kan. Iya. Nah artinya kita tidak lagi profesional gitu. Kita tidak lagi menghadirkan sisi-sisi manusia kita.
Orang belajar kan sekarang dengan teknologi juga banyak kan, nggak perlu bukan gimana ya bahasanya, guru nih bahagian saja lagi gitu kan. Iya. Iya. Udah gimana dong cara numbuhin sisi kemanusiaan itu tadi? Ya, tidak ada kata lain, Mbak. Satu-satunya jalan ya memang dari pendidikan. Itulah jalan yang lebar, yang terbuka untuk siapapun dan masuknya secara baik. Maka tugas manusia di atas bumi ini salah satunya kan untuk belajar, Mbak. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat kan cukup jelas ya, Mbak. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa ke negeri Cina? Karena Cina itu maju dulu gitu. Dialah yang menciptakan kapal-kapal besar masuk di samudra. Bagaimana teknologi yang mereka gunakan sampai saat sekarang ini kan, Mbak, buat KW kayak KW1 itu kan, yang asli tapi KW gitu. Dia asli tapi KW gitu kan. Dia KW tapi asli gitu kan. Kan susah juga kita hari ini, Mbak. Ya udah. Karena teknologi. Udah lagi kan ini kan belajar katanya, yang penting tuh kita belajar gitu kan, belajar biar bisa menghadapi ini semua. Sekarang lagi era di zaman keterbukaan informasi udah. Belajarnya tuh sekarang banyak istilah, anak sekarang tuh gampang stres karena banyak ilmu yang masuk gitu. Belajar dari mana-mana tuh, di TikTok aja ada banyak tips, ada banyak apa gitu ya, buka TikTok, buka ini gitu. Belajar yang sehat nih udah, biar kita nggak nyasar nih, biar kita bisa berkeluarga nanti bener gitu. Sebaiknya belajar dari mana sih udah? Belajar di mana gitu loh udah? Jawabannya sederhana menurut saya, belajar itu ya dengan guru. Maka cari guru yang pas, yang betul gitu kan. Kalau enggak nanti salah guide dan enggak terkonsep dengan bagus karena dia loncat-loncat kan. Belajar bebas ya. Ya hanya dapat ya kulit-kulitnya lah gitu kan. Padahal itu tidak substantif, mana tahu gitu. Tapi kalau dengan guru kan, kalau kita belajar kenapa kita bisa berhitung dengan baik, kita bisa matematika dengan baik kan, guru kita mengajarkannya secara sistematis, mulai dari tambah-tambah, mengurang-urang, membagi-bagi, baru nanti vektor dan lain-lain sebagainya, kan tersistematis gitu. Iya benar. Nah kalau hari ini ilmu tuh ya dia baru baca dikit tentang sakit perut, dia udah kayak dokter aja sekarang kan. Baru dia baca udah kayak ustadz juga sekarang kan. Padahal enggak substantif gitu, enggak dalam gitu. Iya lagi musim gitu udah. Oh iya benar juga ya, harus ada gurunya tetap ya, biar nggak liar yang kita pelajari. Nah itu dia, supaya bagus penerimaan pengetahuannya, supaya jelas lurus lah gitu. Sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya udah ya. Sekarang banyak orang baru baca ini tips psikologis jadi ini gitu ya. Jadi psikolog aja dia kan, dia sebar ke orang lain, ke grup-grupnya kan, padahal tak betul tanda kan. Iya bener. Termasuk kasus rumah tangga dalam keluarga orang gitu ya udah ya, ikut emosi, ikut komentar. Iya benar udah, wah luar biasa. Iya ya udah jadi harus tetap belajarnya harus sama guru ya udah ya. Mestinya mestinya gitu. Baik udah. Nah ini kan kasus perceraian juga tinggi nih udah. Biar keluarga berketahanan memang tadi kata udah harus banyak belajar nih udah. Cuman kan tahu sendiri kalau udah berkeluarga udah banyak yang sibuk kerja, udah capek gitu-gitu loh udah. Ini tuh gimana, kita harus gimana ketika kita bekerja, belajar, terus harus berumah tangga tapi biar keluarganya tetap baik-baik saja. Apakah tergolong telatkah udah kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah punya anak, baru kita menyadari pentingnya pendidikan keluarga, atau harus bagaimana udah? Iya, enggak kan tadi sudah kita coba awali bahwa nggak ada kata telat kan? Nggak ada kata selagi telat. Hidup. Nah, tapi kalau udah mati dia telat dia itu. Kalau dia udah meninggal telat dia tuh kan. Nah, selagi hidup. Nah, maka daripada itu yang penting itu adalah pertama pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kalau dia di dalam berumah tangga tadi, berkeluarga, adalah kesepakatan. Kesepakatan itu akan terjadi, ya harus dibicarakan gitu, ada dialog gitu kan, ada diskusi gitu, ya.
Kemudian ketika itu sudah ada, maka yang berikutnya perlu komitmen. Komitmen. Ya, komitmen. Setelah komitmen tetap menjaga waktu-waktu tertentu, membagi dengan baik, maka ada istilah quality time itu ya, waktu yang berkualitas, dengan menjaga kehangatan ya. Egerner ya. Kehangatan ngerti kan Mbak? Nggak mesti saya jelaskan bagaimana hangat ya. Tahu. Nah, jadi mentang-mentang udah berapa tahun berkeluarga gitu kan, lihat nggak mau lagi megang tangan istrinya atau istrinya nggak mau lagi peluk suaminya, ciumnya, ya, dan yang lainnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai panas pula pemanas nasi daripada istri di rumah itu gitu. Oke. Ya udah ya. Dari magic jar kan, magicom gitu kan. Nah, istri itu harus panas terus dia gitu. Harus pandai dia menjaga kehangatan itu. Oke, dari pendidikan, kesadaran, komitmen, satu lagi apa tadi udah? Komunikasi. Egerner ya, kehangatan dan komunikasi katakan terakhir. Artinya komunikasi itu kan istilahnya rantai-rantai pengikatnya, Mbak. Menjaga kehangatan itu lewat komunikasi. Komunikasi ini kan banyak. Lewat sentuhan, ya kan? Lewat tatapan mata, lewat ucapan gitu kan? Maka ada komunikasi itu secara verbal dan non verbal kan? Iya benar, udah, wah luar biasa, udah banyak sekali nih ilmunya. Ini kalau dirangkum nih ada tadi 4 tuh yang harus saya inget-inget nih. Ada harus udah batu ya kalau saya salah nih nyebulin nih. Harus terus belajar pengetahuannya udah. Ada kesadaran. Benar ya? Kesadaran, terus ada komitmen. Komunikasi. Kehangatan dulu. Kehangatan dulu baru komunikasi. Ya artinya komunikasi ini kan ya istilahnya apa ya? Alas ya Mbak ya. Dimanapun orang bisa belajar, terus belajar kan ada komunikasi. Kalau dia belajar dia diam aja gitu. Ada pertanyaan enggak? Padahal dia nggak ngerti kan? Iya betul. Atau dia sebetulnya ada yang terasa sama dia, tapi dia nggak mau mengungkapkan. Kan lemah juga komunikasi ini alas itu Mbak. Pondasi dasar lah ya. Kalau enggak ya bagi hal yang terpenting gitu. Wah, semuanya berpulang kepada komunikasi. Orang berkonflik atau tidaknya kadang-kadang kan gara-gara komunikasi. Maka ada istilah miscommunication kan. Miskomunikasi gitu. Dan bisa juga komunikasi jadi penyebab keluarga. Tentu. Ya udah ya. Tentu. Ya sederhana aja lah Mbak. Misalnya ketika dulu pas baru pacaran gitu kan. Komunikasinya hangat, bagus gitu kan. Sayang, nanti pulang kantor kemana kita ngopi yuk? Kan? Ayo. Enak ya. Gitu kan lancar komunikasi. Kalau udah berkeluarga misalnya, yang suaminya tadi sibuk, istrinya sibuk, nggak ada lagi tanya-tanya. Pas pulang nggak ada pula nampak istrinya kan, padahal dia perutnya lapar gitu kan, atau pengen ngopi gitu. Dia diam-diam, maka itu bisa saja akumulasi jadi persoalan konflik nantinya. Kan komunikasi sederhana itu aja kan, belum lagi persoalan di ranjang kan, di tidur kan. Iya betul, kemana-mana jadinya udah ya. Wah luar biasa nih. Kita ternyata sudah lama juga ya, udah kayaknya di luar kepanasan ya udah. Enggak, tapi saya bilang Mbak, sekarang di Padang musim hujan gitu. Saya di luar kantor nih, biar jaringannya lebih bagus kan. Iya luar biasa effortnya, udah terima kasih. Udah yang terakhir dong kasih tips buat teman-teman yang nonton nih biar keluarganya berketahanan, biar nanti kalau berkeluarga tuh tetap strong gitu lah. Udah tips buat teman-teman. Ya. Tipsnya ya, yang pertama kata Mbak tadi perlu jaga komunikasi. Komunikasi. Sampaikan ya, berbagi baik saat senang susah gitu kan. Yang kedua tuh ingat masa-masa sulit. Ingat masa sulit. Ingat masa sulit dan masa bahagia sekalipun gitu kan. Jangan nanti kalau udah senangnya lupa masa sulitnya gitu kan. Yang ketiga itu memang kehangatan, komitmen. Ya, bagaimana kalau kita udah berkomitmen ya boleh mengagumi tapi tidak memberikan hal kan. Kan wanita ini banyak yang cantik, misalnya kita kagumi boleh,
Oke. Perempuan banyak laki-laki yang ganteng, dikagumi boleh. Boleh. Tapi kan tidak memberikan gitu kan. Ada batasannya kan, kontes. Ada komitmen kemudian yang dijaga ya. Ya, komitmen. Mm-mm. Kemudian kehangatan tadi penting. Jadi menjaga kehangatan tuh misalnya ya kalau dia pasangan kan. Mm-mm. Jadi hubungan seksual itu penting gitu kan. Jangan sampai ya dia seperti api dalam sekam, Mbak. Mungkin perempuannya tuh udah mulai dingin, laki-lakinya udah dingin juga, lapar gitu kan. Kalau lapar tuh nggak dapat di rumah tuh cari warung kan. Iya, iya. Ya, tapi kalau udah kenyang dia mah nggak ini lagi gitu kan, udah kenyang muntah dia lagi kan, kecuali itu dan lain hal. Iya, iya. Oke. Nah, maka harus saling mengerti ya, saling mengerti, memahami, ya, menghargai. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjaga, karena semua orang berisiko, Mak. Semuanya berisiko. Ya. Ada orang yang sudah berpuluh-puluhan tahun, Mbak tahu sendiri mungkin ada misalnya para artis ya, dia berpuluhan tahun berkeluarga, akhirnya divorce juga gitu kan. Belum anak-anak sekarang ada yang 1 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun kan. Nah, maka harus dijaga gitu kan. Dia seperti tanaman, cinta ini kan seperti tanaman, Mbak. Gimana tuh? Udah. Kan harus ada bibitnya, yang pertama. Ya kan? Yang kedua, ketika di bibitnya itu ditempatkan pada tanah atau lahan yang baik, ya kan? Kemudian dia disirami, diberi pupuk, dan terakhir itu dirawat. Cinta itu seperti kalau dirawat kan banyak cara, Mak. Misalnya dihindari dari hama-hamanya, ya. Dijaga gitu dari yang hal yang merusaknya gitu, Pak. Ini quote terakhir nih katanya dari Uda, cinta itu seperti tanaman, harus dirawat dan dijaga. Wah, Uda, terima kasih sekali, senang sekali loh. Nggak kapok kan lain kali kalau diajakin lagi, mau nggak? Oh, tentulah, karena kita ini kan bersaudara gitu kan. Lagian Mas, banyak orang-orang yang saya kenal juga. Iya. Ada Mbak tadi, Mbak Diana, ya, ada Mbak Diana. Ada Pak Bambang, ada Mbak juga. Mbak Pramula, apa ya panggilannya siapa? Mbak? Mulan, Pak. Mulan udah, ya? Mulan. Tapi bukan Mulan Jamilah ya. Iya. Mbak Mulan kan? Iya, senang sekali udah. Mungkin kita lanjut lain waktu dengan tema yang lain. Wah, saya sangat senang hari ini. Baik, udah. Baik. Dan teman-teman Banyumas, sampai jumpa di kesempatan lain.